luar biasa banyak. Jadi anak-anak jadi tahu, gitu ya. Oh, ini tarian sunyi. Apa itu sunyi? Ya, gitu. Misalnya bukit sinyal. Apa itu sinyal, Bu Guru? Misalnya gitu. Ya, jadi banyak sekali hal yang bisa membuka mata mereka untuk melihat ini. Gitu. Kemudian meningkatkan keterampilan pemrosesan informasi, kosakata dan pemahaman membaca. Kemudian menargetkan keterampilan pembelajaran audio. Ini dia lagi ke audio. Memotivasi siswa untuk membaca dan membaca untuk kesenangan. Jadi bukan untuk dipaksa. Gitu. Jadi siswa dijajarin bukunya begini, biasanya nanti ada pojok buku gitu. Nah, pojok baca, nanti anak bebas memilih bukunya. Sedangkan untuk pembelajaran, membantu siswa belajar bagaimana menggunakan bahasa untuk memahami dunia. Kemudian meningkatkan keterampilan pemrosesan informasi, kosakata dan pemahaman. Ya. Nanti di KTS nanti akan lebih jelas nanti di situ. Nah, ini tekniknya. Nah, ini dia. Kita sekarang udah mulai masuk ke dalam. Gimana sih teknik membaca nyaringnya? Ada 3: sebelum, selama, dan sesudah. Ya. Nah, sebelum itu ada tahap persiapan. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu ketika mau ngasih buku ke anak, Bapak Ibunya yang belum baca bukunya. Ya, harus baca bukunya dulu. Jadi biar tahu ini pertanyaan pemantik untuk siswa nanti apa kira-kira. Nanti kalau sama-sama buta sama siswanya gimana? Ya, jadi kita harus tahu dulu isi bukunya, gitu. Ya, nah, terus baca identitas buku. Nah, itu masuk persiapan. Pilih dulu bukunya, kira-kira buku mana yang mau dibacakan hari itu. Kira-kira kalau saya mau bacain tentang ini dan ini tentang membangun percaya diri misalnya gitu. Ya, pilih bukunya, baca bukunya, baru kemudian diperlihatkan ke anak-anak. Dimulai dengan bacalah identitas bukunya. Jangan tiba-tiba buka buku. Baca dulu judulnya, penulis dan ilustrator, bisa penerbit juga. Kemudian intip, sedikit membaca gambar, koneksi dan prediksi. Maksudnya apa? Kira-kira ini ceritanya tentang apa ya? Kok ada gambar anak di atas pohon, terus ada rumahnya? Nah, itu memprediksi alur cerita, mengajak anak untuk ya ini ceritanya tentang apa? Mulai penasaran kan? Akhirnya mau melihat dan mau mendengarkan. Dia selama berhenti dan ajukan pertanyaan. Jadi ketika udah mulai proses membaca buku, ketika membaca buku jangan terus-terusan dibaca. Misalnya, wah, burung itu cantik sekali. Burung apakah itu? Kiara ingin tahu. Cici cuit, suaranya merdu. Saya gitu. Jangan tiba-tiba balik lagi. Jangan. Jeda dulu. Kasih anak bertanya di sini. Kasih eksplorasi dulu halamannya. Itu maksudnya. Ya. Wah, ini gambar burung apa ya? Ini apa ya? Ini tuh apa nih? Sarangnya. Nanti ada yang jawab begitu. Sarang itu apa ya? Gitu. Ya, jadi betul-betul jangan seperti membaca biasa. Harus betul-betul pelan sambil diskusi. Itu sebabnya membaca nyaring tidak harus habis satu buku. Tidak harus. Jadi misalnya nih anaknya udah mulai bosan kan? Kemudian udah jam pulang misalnya. Gak apa-apa sampai halaman 5 misalnya. Udah capek ya. Oke, kita lanjut lagi besok biar tahu ceritanya, biar penasaran. Boleh seperti itu. Jadi gak mesti harus dipaksa satu buku gini habis dalam satu waktu. Enggak. Gitu ya. Itu yang paling penting. Kemudian ada perancah. Nah, perancah itu tadi biar anak tuh tahu ini kira-kira ceritanya mau kemana. Nah, itu sebabnya diajak untuk bertanya. Kemudian berpikir nyaring, ya, memberi waktu untuk berbicara, dengarkan, berhenti dan pikirkan. Nah, ini dia. Kadang saking sukanya, saking senangnya, banyak nanti yang bakalan ngomong. Ini jadi rame. Dengerin aja. Ya kan memang emosinya lagi keluar ya.
aja, keluarin, biarkan mereka mengeluarkan pendapatnya. Nanti kalau sudah dirasa cukup, oke, kita lanjutkan gitu. Ya. Jadi jangan sampai kalau ada anak yang mau mengeluarkan pendapatnya, jangan sampai di stop. Bahkan kalau ada anak yang bertanya, jangan sampai tidak dijawab. Sekali kita tidak jawab, mereka tidak akan pernah bertanya lagi. Iya. Ya, jadi mau serandom apapun pertanyaan mereka, mau sejauh apapun dari buku pertanyaan dan jawaban mereka, biarin. Gitu ya. Baik. Kemudian setelah membaca buku, misalnya bukunya udah selesai, apakah selesai begitu saja? Tidak. Ya. Percakapan tentang buku udah selesai. Jadi gimana perasaan kalian setelah dibacakan buku? Tanya perasaannya dulu. Menurut kalian tadi ceritanya si Ayu gimana? Misalnya tokohnya Ayu. Menurut kalian ceritanya ini tadi gimana? Bagus Bu Guru, misalnya gitu. Kenapa bagus? Kenapa menurut kalian bagus? Tanya pendapat mereka. Seperti itu. Kemudian pesan penulis. Nah, kira-kira ini penulisnya mau kita bisa apa ya? Gitu. Biar kita bisa apa? Penulisnya buat apa? Nah itu. Jadi pesan moral di bukunya bisa kita pelan-pelan sampaikan kepada anak-anak. Lalu kemudian bukti teks dan berlatih kosakata. Itu ya. Jadi membaca nyaring itu harus interaktif. Jadi kalau enggak boleh gurunya lemes. Gitu ya. Harus ekstra semangat ketika membacakan nyaring. Ya. Nah, pembaca menggabungkan variasi nada, suara, kecepatan, volume, nah ini semuanya ini disatukan di dalam membaca nyaring itu. Gitu ya. Jadi memang semuanya ada di situ ketika kita membacakan anak. Kecepatan kita membaca, kemudian volume suara kita, ekspresi kita, gitu ya. Karena ada buku yang ceritanya misalnya petualangan, nanti bukunya itu ada tokohnya yang takut, kan nanti lihat ekspresi kita takut, gitu. Ya, jadi semuanya memang terangkum di membaca nyaring. Itu sebabnya kenapa dan mengapa guru membaca nyaring. Itu salah satunya. Nah, ini ya jenjang membaca. Nah, memang untuk jenjang membaca ini ada buku, ada perjenjangan buku memang. Ya, di sini ada pembaca dini 0 sampai 7 tahun. Ya. Kemudian ya di sini Bapak Guru sudah bisa lihat. Kira-kira guru ada anak yang TK tapi bukunya dia udah sangat paham sama cerita. Boleh dinaikin nggak jenjangnya? Boleh. Atau ada anak yang usianya harusnya udah bisa di situ bukunya, tapi ternyata nggak bisa, boleh diturunin nggak? Boleh. Jadi jenjang itu tidak pakem ya Bapak Ibu, tapi hanya membantu kita untuk memetakan. Oh ini anak usia segini tuh harusnya di sini, harusnya di sini, harusnya di sini gitu. Tapi boleh diturunkan atau dinaikkan satu jenjang di atas atau di bawahnya. Gitu, gitu. Ya. Nah ini tahapan perkembangan membaca. Jenjang A itu untuk pembaca dini, ya. Pembaca dini itu lahir dari usia lahir sampai kelas 1. Deskripsinya apa? Menguasai prasyarat untuk membaca, mempelajari gerak membaca kanan kiri, dan tatanan membaca. Ini ya, mengidentifikasi huruf, alfabet, kemudian kata-kata yang sering dilihat. Baju, ibu. Nah, biasanya kalau buku-buku awal itu gambar-gambar ibu, bapak, biasanya gitu kan, kayak pohon keluarga terus ada tulisannya, biasanya gitu, karena yang sering dilihat anak. Ya, kemudian B1 pembaca awal itu dari kelas 1 dan kelas 2. Nah, ini mulai belajar membaca di sini, kemudian mampu membunyikan kata-katanya dan melengkapi pembelajaran dengan nama dan bunyi huruf. Kemudian di sini ada B2, di sini itu kelas 2 dan kelas 3. Nah, ini udah lebih lancar dalam mengulang tiap-tiap kata di sini ya. Udah mulailah lancar di sini. Ya, membaca belum digunakan secara efektif dalam pembelajaran. Ya, tapi belum efektif gitu, tapi udah mulai lancar. Kemudian ini B3 kelas 3 sampai kelas 8. Ini udah bisa memperoleh informasi. Jadi udah bisa memperoleh informasi baik dari media cetak ataupun digital, kemudian membaca untuk belajar. Kemudian ini C semenjana usia 10 sampai 13. Nah, ini udah teksnya udah lancar, kemudian bentuknya udah paragraf ya.
udah nggak kalimat lagi tapi bentuknya paragraf. Kemudian ini usia D, Madya 13-15 tahun. Ini udah tahu macam-macam teks laporan, teks cerita dan sebagainya, udah tahu. Ya, kemudian ini yang mahir lebih dari 16 tahun, ini SMA, ya, mampu membaca secara analitis dan kritis dan berbagai sumber bacaan untuk menyintesis pemikiran secara lebih baik. Tapi sayangnya di usia ini nyatanya masih banyak yang belum sampai di tujuan ini. Ya, masih banyak yang belum bisa berpikir kritis, belum bisa menganalisis. Oke, nah ini rencanakan tujuan pembelajaran. Ya, nah ini tujuan pembacanya ini bisa dilihat. Ya, misalnya usia 0 sampai 24 bulan, proses bersuara dan ucapan. Oke, berarti nanti kita belajarnya tentang mengenali suara dulu, atau misalnya melihat huruf-huruf kontras, gambar kontras. Makanya biasa kalau buku-buku anak yang baru lahir itu kontras book. Biasanya kan hitam, putih, merah. Biasanya begitu. Nah, kemudian 2-3 tahun mengenali kata-kata, 4-7 tahun ini pura-pura membaca, belum bisa baca, tapi udah karena tahu sering dibacain, pura-pura baca. Gitu. Ya, iya. Kemudian di sini usia 6-8 itu mengenali kata-kata, kemudian ini pengenalan huruf, membaca teks sederhana sampai ke membentuk opini. Bisa dilihat. Nah, ini persiapannya. Ada, tentukan dulu genrenya, fiksi dan non fiksi. Kalau fiksi itu ada fabel dan realistis. Mana dia? Ini fabel. Ya, pokoknya yang tentang hewan, fabel. Ya, berapa panjangnya? Ini tentang pengenalannya bisa kita mengenalkan hewan ini. Tapi ada juga beberapa nih, ketika saya mengisi kelas ada yang bilang begini. Bu, saya tidak mau mengenalkan fabel dulu sama anak. Ada yang tidak mau mengenalkan fabel ke anaknya karena dia khawatir anak akan berpikir bahwa hewan itu bisa melakukan apa yang manusia lakukan. Gimana cara menyiasatinya? Beritahu dulu pemahaman awal bahwa hewan itu tidak bisa berbicara seperti manusia, gitu. Tapi diceritakan agar kita lebih bisa memahami ceritanya, gitu ya. Jadi boleh terserah Bapak Ibu ya, mau memilih yang fabel atau yang secara realistis, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian ini non fiksi, buku konsep ya, seperti buku bentuk, itu kan buku yang isinya tentang bentuk ya. Kemudian ada buku bantal dan sebagainya. Kemudian ada biografi dan ensiklopedia. Iya, ini contohnya ya, buku jenjang A ini seperti ini. Nah, ini ada yang kenal buku-buku ini? Ini Cilukba ini bagus sekali. Cilukba ini mengajarkan tentang atas, bawah, depan, belakang, gitu ya, di luar, di dalam, ya, di kata-kata berlawanan, tapi menggunakan cerita. Dan di sini tokohnya itu anak dan orang tuanya. Gitu. Jadi dia bermain bersama dengan orang tuanya. Gitu. Kemudian ini ya, buku untuk jenjang A, pokoknya yang besar-besar. Pengenalan huruf, A untuk ayam, B untuk bola, misalnya gitu. Ya, buku konsep. Nah ini ya, buku konsep ini mengajarkan anak-anak konsep dasar. Ya, misalnya seperti ABC, angka, warna, lawan kata, waktu, dan sebagainya. Ini buku jenjang B udah mulai cerita seperti ini. Ini buku jenjang B, ya. Ini ada apa di situ? Nah ini seperti yang Bapak Ibu dapetin itu kayaknya buku jenjang B sepertinya. Ya. Nah, ini buku jenjang C sudah mulai lebih banyak kata dan kalimatnya. Kemudian lanjutkan. Nah ini yang D, ya ini udah mulai novel pendek ya, cerpen-cerpen. Itu novel jenjang D, baru yang jenjang E itu novel yang udah lengkap, yang udah ini novel yang sering dijual-jual di Gramedia, di mana di Erlangga dan sebagainya, itu udah jenjang E. Nah ini persiapannya, lakukan prabaca dan baca ulang dengan tujuan mengetahui jalan cerita. Nah ini ya, kenapa Bapak Ibu harus baca dulu biar tahu alurnya, letak tanda baca. Nah ini jangan sampai Bapak Ibu gurunya nggak tahu tanda bacanya, mana koma, mana titiknya, mana tanda serunya.
mana yang pertanyaan, ya. Oke, terus mengantisipasi pertanyaan yang muncul. Nah ini kan kita udah bisa ngebayangin ya kira-kira pertanyaan anak nanti apa, gitu. Jadi nanti kalau kita belum baca bukunya tiba-tiba anak nanya kita yang kagok, gitu, ya. Dia mengajukan pertanyaan sebagai bahan dialog. Kita tahu kira-kira untuk dialogic readingnya seperti apa, ya. Oke, berlatih. Pastikan suara tidak monoton untuk membuat pendengar terlibat. Lanjut. Ini dia elemen ceritanya, kalian udah tahu lah ya Bapak Ibu. Ya, ada tokoh, setting, tema, alur. Ini bisa dijadikan dialogic reading nanti. Bisa dijadikan sebagai bahan pertanyaannya. Terus ini alurnya, ini tadi ceritanya gimana ya? Awalnya gimana tadi? Misalnya gitu. Ya, dengan mengetahui alur kita bisa tahu bagaimana mengembangkan cerita ke anak-anak. Ya. Nah, ini dia yang harus Bapak Ibu kerjakan nanti, ya. Kajian teks sederhananya. Ya, jadi di sini ada judul, nanti ditulis judul bukunya apa, kemudian penulis dan ilustratornya siapa, kemudian temanya kira-kira tentang apa, genrenya, tokohnya, letak atau setting dan latar tempat, latar waktu dan alur. Nah, di situ alurnya udah dijelasin awal, tengah, akhir. Ya, kemudian tinjauan kosakata. Nah ini kosakata sulit yang anak-anak kira-kira tidak ketahui. Menurut Bapak Ibu nanti di sini apa misalnya? Cari mana yang sulit menurut Bapak Ibu guru yang sekiranya tuh bagi anak sulit, bukan bagi kita. Kemudian ajukan pertanyaan. Nah kira-kira pertanyaan tentang buku yang menurut Bapak Ibu guru bisa dijadikan pertanyaan di sini apa? Dituliskan nanti. Kemudian pertanyaan di luar buku ini apa? Ya, nah, ini nanti contoh kajian teks sederhana yang akan Bapak Ibu isi. Nanti Bapak Ibu akan mengisi dua jenis KTS, KTS untuk minat baca dan KTS untuk pembelajaran. Nah, KTS untuk pembelajaran itu nanti ada beda dikit. Nah, ini tinjauan kosakata ya. Nih baca nyaring, nah ini dia. Next saja Kak. Ya ini, selama membacakan dengan nyaring. Diskusikan maknanya dengan memberikan definisi, gitu ya. Oke, kemudian mengakses bahasa dan wacana akademis. Oke, lanjut. Nah, ini boleh nih contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan ke anak-anak. Ini boleh digunakan nanti ketika kita mengisi KTS atau persis waktu praktik nanti kan praktik nih. Boleh dengan ini contoh-contoh pertanyaannya. Ya, pertanyaan tentang bukunya, gitu ya. Apa yang kamu lihat di dalam gambar? Misalnya gitu. Dan apa ya namanya tadi? Siapa nama tokohnya? Gitu. Kemudian pertanyaan di luar bukunya. Menurutmu bagaimana perasaan tokoh tadi? Perasaan tokoh bukunya. Gitu. Ya. Kemudian apakah kira-kira ada pengalaman kalian dengan buku yang tadi dibacakan? Misalnya gitu. Ya, di contoh-contoh pertanyaannya. Tujuan utama mengajukan pertanyaan agar anak-anak tetap berbicara tuh. Ya, jadi bukan justru membuat mereka diam, enggak. Justru biar anak-anak tetap berbicara, tapi berbicara dalam apa? Iya, sesuai tes cerita dan tidak amburadul jadinya, nggak ribut malahan, gitu ya, karena udah terarah. Nah ini membaca dialogis nih ya, dasar dari membaca dialogis terjadi percakapan tentang sebuah buku. Jadi itulah yang dimaksud dengan dialogic reading, gitu ya. Jadi diskusi kita tentang buku, itu yang dimaksud dengan dialogic reading, gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari misalnya. Ya. Oke. Kemudian pertahankan percakapan intinya itu. Ya. Nah ketika anak-anak secara teratur mengulang, mengoreksi dan memperluas penggunaan bahasa di sekitar buku, kosakata dan keterampilan bahasa anak meningkat. Gitu. Dia makanya jadi tahu akhirnya kan, oh ini namanya ini namanya ini. Gitu. Ini sebelum membaca nyaring. Ini contohnya nih, kalau sebelum membaca nyaring tuh baca identitas buku. Nah ini tunjukkan sampul bagian depan buku, judulnya dan sebagainya. Itu seperti yang tadi. Ini juga koneksi, prediksi.
Ya, aktif, membangun mana, prediksi dan koneksi, intinya itu. Ya, jadi kita harus mampu mengoneksikan cerita dengan realitanya anak-anak, gitu ya. Jadi jangan kita nggak hanya fokus di buku aja, gitu, tapi anak terlibat dalam pembacaan buku juga. Ini membuat gambar, bayangkan, untuk memahami, belajar dan mengingat. Ini bisa dilihat ya, menyimpulkan, mempertanyakan, baru kemudian merangkum. Setelahnya ini seperti yang tadi, percakapan, merangkum, menangkap pesan penulis, dan berlatih kosakata. Nah, ini ya, berlatih kosakata yang tidak sengaja dan sengaja. Ini saat membaca nyaring, anak atau siswa memerlukan definisi. Dapat melakukan salah satu hal berikut: berikan definisi yang cepat dan ramah anak, dan teruslah membaca. Oke. Ini bisa dibaca Bapak Ibu. Ya, di situ ada penilaian. Jadi pada akhirnya nanti kita bisa menilai, oh ini anak cepat memahami, oh ini anak butuh pengulangan, oh ini anak agak lama, gitu. Dengan sendirinya Bapak Ibu nanti dengan membaca nyaring itu kita betul-betul bisa melihat, oh ini anak potensinya besar, gitu. Ya. Baik, ini membantu membangun rasa percaya diri. Itu ya, ini manfaat mereka, gitu ya, membantu membangun rasa percaya diri, membantu pemahaman, mampu meningkatkan keterampilan membaca. Jadi intinya membaca nyaring itu bukan anak membacakan teman-teman, bukan, orang dewasa yang membacakan anak. Boleh kakaknya, boleh bapak ibu gurunya, boleh orang tuanya, intinya orang dewasa, bukan mereka sesama. Itu sebenarnya poin dari membaca nyaring, membacakannya. Jadi orang dewasa membacakan, bukan anaknya dibaca sendiri bukunya kan. Gitu ya. Jadi jangan sampai bosan untuk membacakan cerita. Nanti pasti ada anak yang maunya buku-buku itu terus yang dibacain. Jangan bosan. Ya, dia memang lagi menggali, ada rasa penasaran yang dia belum terjawab di situ. Jadi nggak apa-apa, bacakan aja. Mau sampai kita bosan, bacain aja. Ya. Oke, lanjut. Sudah ya? Alhamdulillah, itu materi yang kedua. Ya, baik. Sebelum kita mengaju ke ini, materi ketiga dan keempat itu ringan, maksudnya sedikit karena kita itu hanya untuk persiapan menuju KTS. Jadi nanti kita mengulik sedikit aja di situ karena nanti ada contoh KTS-nya. Jadi nanti contoh mengisinya seperti apa. Ya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan kira-kira terkait materi. Oh ya, ini tadi Mbak yang dari tadi buku mikrofon.